Kultivasi satu klik super system. Bab 601, judul, Gerakan Kingsway Penjaga Istana. Pos pemeriksaan lainnya lebih mudah. Banyak siswa dari Flowing Cloud Institution yang terjebak di tahap ke-23 atau bahkan ke-22 menara ujian memandang Luo Chen. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk memakan Luo Chen hidup-hidup. Luo Chen tanpa sadar menyentuh hidungnya ketika dia sedang ditatap oleh orang banyak. Dia tertawa canggung. Dia juga menyadari betapa besar masalah kata-katanya. Dia mendapat bantuan dari pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, serta seni yang mendalam dan keterampilan bela diri yang indah. Jika dia bertarung langsung, dia secara alami tidak akan memiliki masalah menghadapi tahap selanjutnya dari Tower of Trials. Namun, yang lain tidak memiliki banyak peluang seperti yang dia lakukan. Kata-katanya barusan tidak diragukan lagi telah menusuk hati para jenius dari Flowing Cloud Institution. Baiklah, adik Luo Chen baru saja menantang menara ujian dan perlu istirahat. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Sama seperti Luo Chen sedang berpikir tentang bagaimana melarikan diri, Yun Nichang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap murid-murid Flowing Cloud Institution di sekitarnya. Dia berkata dengan marah. Melihat Yun Nichang muncul, banyak orang tanpa sadar mengecilkan kepala mereka. Yun Nichang bukan hanya favorit Cloud Emperor, Putri Nichang, tetapi juga jenius jalan pil yang langka dari Pil Institution. Meskipun dia mungkin tidak sebagus Luo Chen, tanpa mempertimbangkan kata-kata Luo Chen, teknik penyulingan pil Yun Nichang menduduki peringkat pertama di antara generasi muda dari Flowing Cloud Institution dan bahkan seluruh Floating Cloud Empire. Oleh karena itu, prestise Yun Nichang di Flowing Cloud Institution tidak rendah. Ketika mereka mendengar kata-kata Yun Nichang, murid-murid di sekitar Flowing Cloud Institution dengan cepat menyingkir dan membiarkan Luo Chen dan Yun Nichang pergi. Adapun petinggi dari Flowing Cloud Institution, meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Luo Chen, mereka tidak banyak bicara. Mereka telah melihat banyak orang jenius. Meskipun tidak ada dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Luo Chen, cakrawala mereka masih jauh lebih tinggi daripada para siswa dari Flowing Cloud Institution. Ditambah lagi, dengan status mereka secara alami tidak akan kehilangan ketenangan seperti murid-murid lain dari Flowing Cloud Institution. Terima kasih, Sister Yun, karena telah membantuku. Setelah meninggalkan menara ujian, Luo Chen menghela nafas lega dan berkata kepada Yun Nichang. Jika Yun Nichang tidak keluar, dia takut dia harus membuang-buang napas. Lagi pula, meskipun bakatnya luar biasa, dia belum lama berada di Flowing Cloud Institution. Siswa lain dari Flowing Cloud Institution tidak takut padanya. Sebaliknya, itu adalah Yun Nichang. Putri Nichang telah mengumpulkan gengsinya di Flowing Cloud Institution untuk waktu yang lama. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa membuat semua orang minggir. Ah Sue dan aku bersumpah saudara. Yun Nichang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu adalah saudara laki-laki Ah Sue, tentu saja aku harus membantumu. Oh benar, mengapa Ah Sue tidak kembali bersamamu? Kakak Sue tinggal di kota Kabupaten Changlan untuk mencegah masalah dari keluarga Luo, kata Luo Chen tanpa menyembunyikan apapun. Dengan persahabatan antara Yun Nichang dan Luo Kingsway, Luo Chen tidak perlu khawatir bahwa Yun Nichang akan menyakiti Luo Kingsway. Selanjutnya, dengan identitas Yun Nichang, tidak sulit untuk menemukan keberadaan Luo Kingsway. Luo Chen secara alami tidak akan menyembunyikannya. Itu benar, aku lupa bahwa kamu telah menangkap semua keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Properti kosong keluarga Xiao masih menjadi sepotong daging gemuk untuk keluarga Luo saat ini. Pasti ada seseorang yang bertanggung jawab. Tiba-tiba Yun Nichang mengerti ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan dominan, bagaimana dengan ini, aku akan membagi penjaga pengadilan yang dikirim oleh ayah kekaisaran kepadaku menjadi sebuah kelompok dan membiarkan mereka mengambil alih Kabupaten Changlan. Dengan penjaga pengadilan yang mengambil alih, aku pikir tidak ada kekuatan lain yang akan melakukannya. Berani bertindak gegabah. Kultivasi satu klik super system. Bab 602, judul, Perlakuan Istimewa Agak Menggoda. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Yun Nichang, dia hanya bisa terdiam. Penjaga pengadilan adalah penjaga paling elit di Kekaisaran Awan Terapung. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah alasan mengapa keluarga Kekaisaran Floating Cloud Empire memiliki kepercayaan diri untuk menekan Floating Cloud Empire. Basis kultivasi terlemah dari penjaga pengadilan di Kekaisaran Awan Terapung adalah di Martial Ancestor kelas 9. Kapten Regu setidaknya adalah Martial Spirit kelas 5. Ada juga banyak praktisi Martial King di antara mereka.
Bahkan beberapa komandan penjaga pengadilan berada di Martial King. Komandan utama, Yan Nangui, berada di ranah Martial King kelas 9. Dia hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke ranah Martial King. Dapat dikatakan bahwa di dalam Floating Cloud Empire, penjaga pengadilan mewakili otoritas absolut dan kekuatan absolut. Memang benar meminta penjaga pengadilan untuk menjaga keluarga Luo akan membuat orang lain tidak berani bertindak gegabah, tetapi jika mereka ingin mendukung penjaga pengadilan, bahkan jika mereka menjualnya kepada keluarga Luo, mereka tidak akan mampu membelinya. Itu adalah sekelompok setidaknya 6 Martial Ancestor kelas 9 dan 1 Martial Sovereign kelas 5. Aku menghargai niat baik Sister Yun. Luo Chen merentangkan tangannya dan berkata, tapi karena penjaga pengadilan dikirim oleh Cloud Emperor untuk melindungi Sister Yun, lebih baik tidak memindahkan mereka dengan mudah. Apa masalahnya? Yun Nichang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Paman Huang tidak akan pernah peduli tentang hal-hal ini. Selain itu, kamu telah mendaftarkan diri kamu di tempat Paman Huang. Kamu telah lulus ujian yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yun di Tower of Trials. Kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mengirim tim pengadilan penjaga untuk melindungi keluarga Luo. Luo Chen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Yun Nichang. Aku secara alami tahu betapa pentingnya Cloud Emperor bagiku. Hanya saja, Luo Chen berhenti sejenak dan menatap Yun Nichang. Dia berkata tanpa daya, keluarga Luo tidak mampu membeli tim penjaga pengadilan. Meskipun dia, Luo Kingsway dan Luo Xiao kaya, tetapi barang-barang di tangan mereka sangat berguna bagi mereka. Jika hal-hal itu ditukar dengan batu roh, itu pasti akan menjadi kerugian besar. Selain mereka bertiga, total kekayaan keluarga Luo tidak bisa dibandingkan dengan seorang praktisi dari penjaga pengadilan. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa digunakan keluarga Luo untuk mendukung tim penjaga pengadilan? Aku bertanya-tanya apa itu. Yun Nichang memutar matanya dan berkata dengan marah, meskipun keluarga kerajaan selalu mengirim penjaga pengadilan untuk melindungi orang-orang yang bertanggung jawab atas penjaga pengadilan, ada beberapa pengecualian. Yun Nichang memandang Luo Chen dan berkata, misalnya saja, orang-orang sepertiku, yang sangat dihormati oleh Paman Kekaisaran, dikirim oleh Paman Kekaisaran untuk memberikan dukungan kepada penjaga pengadilan dari penyimpanan pribadinya. Tidak perlu bagi kita untuk membuang-buang uang kita. Setelah mendengar kata-kata Yun Nichang, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan Qi Jin Zhao dan meminta penjaga rahasia Changlan untuk menjaga keluarga Luo, Qi Jin Zhao sekarang terluka parah dan penjaga rahasia Changlan tidak memiliki pemimpin. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kekuatan lain yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang keluarga Luo dan mengambil alih properti yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Ini juga alasan mengapa Luo Kingsway tinggal di Kabupaten Changlan. Namun, jika ada sekelompok penjaga pengadilan yang menjaga keluarga Luo, kekuatan besar di Kabupaten Changlan tidak akan pernah berani memikirkan bisnis yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao, bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk melakukannya. Keluarga Luo juga dapat dengan mudah mengambil alih properti yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi sumber daya mereka sendiri. Bagaimana? Apakah kamu tergoda? Melihat ekspresi Luo Chen, Yun Nichang tidak bisa menahan senyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan mengirim tim penjaga pengadilan ke Kabupaten Changlan sekarang. Setelah itu, aku akan pergi ke istana dan meminta Paman Kaisar untuk membuat untuk penjaga pengadilan yang aku miliki bersamaku. Kultivasi satu klik super system. Bab 603. Judul, Sang Putri telah meminta untuk menanyakan tentang klan Ye. Luo Chen tidak menolak. Yun Nichang sudah mengatakan banyak hal. Jika dia menolak lagi, dia akan benar-benar idiot. Terima kasih, Sister Yun. Luo Chen mengangguk pada Yun Nichang dan berkata, dengan hubunganku dengan Ah Sue, masalah kecil ini bukan apa-apa. Yun Nichang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, ini juga diperoleh dengan mengandalkan bakatmu dan Ah Sue. Jika bukan karena bakat luar biasamu dan Ah Sue, tidak peduli seberapa baik hubunganku dengan Ah Sue, aku tidak akan mengirim penjaga pengadilan untuk membantu kamu membela keluarga Luo. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Nichang. Apa yang dikatakan Yun Nichang adalah kebenaran. Yun Nichang mungkin sangat murah hati sehingga dia bahkan mengirim penjaga pengadilan, tetapi hanya dia, Luo Chen. Jika itu orang lain, apalagi penjaga pengadilan, akan menjadi masalah bagi Yun Nichang untuk melihat mereka. Bagaimanapun juga, Yun Nichang adalah putri Nichang dari Floating Cloud Empire, keponakan kesayangan Kaisar Cloud. Selain itu,
Yun Nichang juga orang yang paling menonjol di antara generasi muda Kekaisaran Awan Terapung. Teknik penyulingan pil, Ling Feng bahkan telah mengevaluasi Yun Nichang sebelumnya, dan berpikir bahwa dia bisa menjadi murid inti bahkan di lembah pil. Orang harus tahu bahwa lembah pil adalah tanah suci alkemis. Kemanapun murid inti lembah pil pergi, mereka akan diperlakukan dengan hormat. Bahkan jika murid inti dari lembah pil memasuki wilayah klan hantu dan klan tulang, yang merupakan musuh bebuyutan klan manusia, mereka tetap akan dihormati. Karena hampir setengah dari pil di benua semesta berasal dari lembah pil, bahkan jika lembah pil tidak berbeda dengan seorang anak di depan 100 keluarga di benua itu, tidak peduli ras mana itu, mereka tidak mau menyinggung perasaan lembah pil. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi musuh alkemis di benua itu. Selanjutnya, menurut legenda, ada beberapa monster tua yang kuat yang menjaga lembah pil. Meskipun dia tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak, fakta bahwa lembah pil telah ada di benua semesta selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa lembah pil tidak sesederhana kelihatannya. Bakat Yun Nichang sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi murid inti dari lembah pil. Dari sini, bisa terlihat betapa mengerikannya Yun Nichang. Orang harus tahu bahwa lembah pil tidak hanya merekrut murid dari klan manusia, mereka juga menyambut semua kebanggaan surga dari 100 ras, termasuk klan tulang dan klan hantu, yang merupakan musuh bebuyutan mereka, sang alkemis. Namun, tidak ada dendam di lembah pil. Meskipun beberapa ras di luar lembah pil terkunci dalam pertempuran sengit, setelah memasuki lembah pil, bahkan jika ada kebencian yang mendalam di antara mereka, mereka hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Baik, Sister Yun, kamu sudah mengatakannya. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Yun Nichang, Sister Yun, jika kamu memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Adik Luo Chen, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar memiliki sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Yun Nichang terdiam beberapa saat, lalu dia memandang Luo Chen dan berkata, sesuatu sepertinya telah terjadi di keluarga Ye. Zhang Lei bergegas kembali ke keluarga Ye dengan tergesa-gesa, tetapi masih belum ada berita tentang dia. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Tapi identitas aku sensitif, dan aku tidak bisa pergi ke keluarga Ye dengan gegabah. Aku ingin meminta adik Luo Chen untuk pergi ke keluarga Ye dan mengumpulkan beberapa informasi. Dengan kekuatan adik Luo Chen, selama kamu tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam keluarga Ye, kamu tidak akan menghadapi bahaya apapun. Aku mengerti, Senior Ye juga telah banyak membantuku. Sekarang dia telah menghadapi situasi yang sulit, aku secara alami akan membantunya. Luo Chen setuju tanpa ragu-ragu. Kultivasi satu klik super system. Bab 604, judul, ketika mereka tiba di ibu kota kekaisaran, keluarga Xiao bereaksi. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Ye Zhangle. Menambahkan fakta bahwa keluarga Ye memiliki fondasi yang kuat, jika Ye Zhangle dapat mengendalikan keluarga Ye, itu akan menjadi hal yang baik untuk dia dan keluarga Luo. Selain itu, dia baru saja berutang budi pada Yun Nichang, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menukarnya. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu untuk alasan publik atau pribadi, dia harus melakukan perjalanan ini ke keluarga Floating Ridge Ye. Kalau begitu aku harus menyusahkan adik Luo Chen. Yun Nichang mendengar ini dan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan memiliki tim penjaga pengadilan untuk membantu kamu di luar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Ye, tim penjaga pengadilan itu seharusnya bisa menyelamatkan Zhang Lei. Luo Chen mengangguk dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yun Nichang. Kakak Yun, jangan khawatir. Jika Senior Ye benar-benar dalam bahaya, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika Yun Nichang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Ye Zhangle. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah kekuatan besar. Jika seseorang yang tidak berhubungan baik dengan Ye Zhangle mengendalikannya, keluarga Luo akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, Luo Chen dan Ye Zhangle memiliki hubungan dekat. Setelah keluarga Ye dikendalikan oleh musuh, keluarga Ye tidak akan pernah membiarkan keluarga Luo hidup. Bahkan mungkin saja Zhang Juechen dan Kaisar Pedang Surgawi di belakangnya juga akan dilenyapkan oleh keluarga Ye. Pada saat itu, keluarga Wang akan sangat kuat, dan ada kemungkinan bahwa mereka akan dapat melarikan diri dari bencana ini. Adapun keluarga Luo dan Zhang Juechen, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Luo Chen untuk membiarkan keluarga Ye dikendalikan oleh musuh Ye Zhangle. Ketika saatnya tiba,
Bahkan jika Luo Chen menggunakan jejak kekuatan yang ditinggalkan Xuan Yuan Ao atau pedang kristal leluhur pedang di dalam hatinya, dia masih bisa melindungi Ye Zhangle. Yun Nichang mendengar ini dan menghela nafas lega. Dia kemudian mengeluarkan token hitam dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Dia berkata bahwa token ini ke kabupaten ibu kota. Minta skuadron A untuk mendengarkan perintahmu. Luo Chen mengambil token itu dan mengangguk pada Yun Nichang. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang gunung. Ada formasi teleportasi yang mengarah langsung ke ibu kota di Flowing Cloud Institution. Meskipun Flowing Cloud Institution berada tepat di luar ibu kota, jauh lebih cepat untuk menggunakannya. Ketika Luo Chen tiba di gerbang gunung, bulu emas, yang telah menerima perintah Luo Chen melalui kontrak jiwa, sudah menunggunya di gerbang gunung. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen membawa bulu emas ke dalam formasi teleportasi dan berteleportasi ke Floating Cloud Imperial Capital. Tidak lama setelah Luo Chen dan bulu emas tiba di ibu kota Kekaisaran Awan Terapung, di ruang rahasia jauh di dalam keluarga Xiao ibu kota, pemimpin keluarga Xiao, Xiao Hensui, berdiri di tengah ruang rahasia. Lingkungannya diterangi oleh mutiara bercahaya. Tidak jauh di belakang Xiao Hensui ada lapisan es yang tebal. Sesosok disegel di dalam es. Itu adalah leluhur keluarga Xiao, Xiao Guidao. Di depan Xiao Hensui ada sosok yang ditutupi pakaian hitam, setengah berlutut di tanah. Pemimpin, anak dari keluarga Luo itu telah tiba di ibu kota, kata pria berbaju hitam itu dengan suara serak bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Dia sendirian, mata Xiao Hensui berkilat ketika dia mendengar pria berbaju hitam itu. Ada dua dari mereka secara total. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berkata, namun, tidak ada banyak berita tentang pria di samping anak itu dari keluarga Luo. Aku belum pernah mendengar ahli yang begitu kuat dalam kekaisaran Floating Cloud. Satu-satunya informasi yang aku miliki adalah bahwa pria di samping anak dari keluarga Luo itu tampaknya terkait dengan ras iblis. Ada beberapa mata-mata yang melihat pria itu muncul bersama dengan wakil dekan Versum Immortal Institute, Peng Cheng. Kultivasi satu klik super system. Bab 605. Judul, Metode Kejam Konspirasi Keluarga Xiao. Ras Iblis, Versum Immortal Institute. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu, Xiao Hensui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Ekspresinya agak serius. Ras Iblis dan klan manusia adalah sekutu. Saat ini, klan manusia dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Keberadaan ras iblis telah membantu umat manusia menanggung banyak tekanan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klan manusia untuk memutuskan hubungan dengan ras iblis. Jika itu hanya iblis biasa, mereka akan membunuhnya. Namun, masalah ini terkait dengan Versum Immortal Institute, dan masalah ini akan menjadi agak merepotkan. Bagaimanapun, status Versum Immortal Institute dalam ras iblis jauh lebih tinggi daripada status Institut Awan mengalir di klan manusia. Wakil dekan Versum Immortal Institute dianggap sebagai tokoh dalam ras iblis. Satu-satunya orang yang bisa tinggal bersama Peng Cheng mungkin adalah kebanggaan surga dari Versum Immortal Institute. Jika sesuatu terjadi pada orang itu, mereka takut mereka harus menghadapi kemarahan Versum Immortal Institute. Dengan fisik keluarga Xiao, mustahil bagi mereka untuk menahan amarah Versum Immortal Institute, bahkan jika mereka sudah memiliki Martial Saint yang menjaga mereka. Cari tahu mengapa anak dari keluarga Luo itu datang ke ibu kota. Juga, cari tahu identitas orang di samping anak itu dari keluarga Luo sesegera mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Hensui segera menyerah pada gagasan untuk membunuh Luo Chen di ibu kota dan memerintahkan pria berpakaian hitam itu. Ya, mendengar kata-kata Xiao Hensui, pria berbaju hitam itu setuju tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Xiao Hensui menghela nafas. Kemudian, dia menatap Xuan Bing dan berkata dengan senyum pahit. Mari kita tunggu dan lihat. Suara Xiao Guidao terdengar dari dalam es. Itu membawa sedikit rasa dingin saat dia berkata dengan dingin, jika masalah ini benar-benar tidak akan berhasil, kita akan meminta klan hantu atau ahli klan tulang untuk membantu kita menyingkirkan bocah itu dari keluarga Luo dan orang-orang di sekitarnya. Xiao Hensui menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Ini bukan pertama kalinya keluarga Xiao bekerja sama dengan klan hantu dan klan tulang. Jika itu benar-benar merepotkan bagi keluarga Xiao untuk keluar pada saat itu, mereka hanya bisa meminta para ahli dari klan hantu dan klan tulang untuk keluar. Bagaimanapun, ras iblis, klan hantu, dan klan tulang adalah musuh bebuyutan.
Peng Cheng dan pria itu di sebelah Luo Chen telah mati di tangan klan hantu atau ahli klan tulang. Tidak peduli seberapa marah iblis, mereka hanya bisa menargetkan klan hantu dan klan tulang. Dengan kekuatan klan hantu dan klan tulang, selama iblis tidak bergerak, mereka tidak akan peduli dengan balas dendam iblis. Pada saat itu, iblis hanya bisa mengirim ahli mereka untuk membunuh beberapa ahli klan tulang dan klan hantu di medan perang untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka tidak akan bisa mengguncang fondasi klan hantu dan klan tulang. Kalau begitu aku akan pergi dan membuat beberapa pengaturan. Xiao Hensui berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Guidao. Pergi, suara Xiao Guidao terdengar sekali lagi. Dia berkata dengan lemah, janji 1000 tahun akan segera tiba. Kita tidak boleh membuat kesalahan selama periode waktu ini. Aku mengerti. Xiao Hensui mengangguk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah Xiao Hensui pergi, mutiara bercahaya di ruang rahasia diblokir oleh semacam kekuatan, menyebabkan ruang rahasia jatuh ke dalam kegelapan. Kadang-kadang cahaya biru melintas di kegelapan dan kemudian menghilang. Di dalam ibu kota Kekaisaran Awan Terapung, Luo Chen sedang berjalan di jalan, diikuti oleh bulu emas. Luo Chen pernah ke Floating Cloud Imperial Capital sebelumnya, jadi dia tidak menunjukkan rasa ingin tahu atau terkejut kali ini. Bulu emas sama sekali tidak tertarik pada hal-hal ini. Itu hanya menjaga lingkungan untuk mencegah kecelakaan terjadi. Sangat cepat, Luo Chen dan bulu emas tiba di pintu masuk utama Kabupaten Putri Nichang di selatan kota. Kultivasi satu klik super system. Bab 606. Judul, Perintah Pedang Emas Hitam Penjaga Istana. Kabupaten Putri Nichang menempati sebagian besar tanah di ibu kota Kekaisaran Awan Terapung yang harganya sangat mahal. Dekorasi di luar sangat mewah, yang sepenuhnya menunjukkan status Yun Nichang di Floating Cloud Empire. Lagi pula, di tempat seperti ibu kota Kekaisaran Awan Terapung, memiliki rumah mewah seperti Kabupaten Putri Nichang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang saja. Saat Luo Chen dan bulu emas muncul di luar Kabupaten Putri Nichang, penjaga istana yang menjaga pintu masuk memandang Luo Chen dan bulu emas dengan waspada. Meskipun sering ada orang yang melewati rumah Putri Nichang, namun, tidak banyak orang seperti Luo Chen dan bulu emas yang berhenti di luar kabupaten. Selain itu, Yun Nichang sudah lama tidak berada di kabupaten, sehingga kekuatan besar di kota tidak akan memilih untuk mengunjunginya. Bulu emas, pergi dan cari seseorang. Luo Chen melihat bahwa penjaga pengadilan telah mengawasinya dan bulu emas. Dia tersenyum dan mengeluarkan token hitam yang diberikan Yun Nichang padanya dan menyerahkannya kepada bulu emas di sampingnya. Begitu Luo Chen mengeluarkan token hitam, mata penjaga pengadilan, yang menjaga di luar kabupaten, menyipit seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sang putri benar-benar memberikan token hitam pekat itu kepada orang lain? Hati penjaga pengadilan dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa tidak menebak, mungkinkah orang ini menjadi hakim kabupaten masa depan? Seharusnya tidak demikian. Bukankah sang putri sudah bertunangan dengan orang itu dari keluarga Ye? Mengapa dia menyerahkan token pedang emas gelap kepada orang luar? Saat penjaga pengadilan menebak dalam hati mereka, bulu emas sudah berjalan dengan token pedang emas gelap di tangan. Penjaga pengadilan langsung sadar kembali. Dia melihat token di tangan bulu emas dan berkata dengan hormat, "Salam, masterku." Ini adalah aturan penjaga pengadilan. Selain Cloud Emperor, mereka hanya mengenali perintah dan tidak mengenali orang. Selama mereka membawa token pedang emas gelap, mereka akan memiliki hak untuk memobilisasi penjaga pengadilan. Namun, ini juga karena token pedang emas gelap terikat pada jiwa pemiliknya. Jika pemiliknya tidak mengambil inisiatif untuk membuka segel dan memberikannya kepada orang lain, segel pada token pedang emas gelap akan langsung menghancurkan token pedang emas gelap. Oleh karena itu, penjaga pengadilan tidak khawatir bahwa seseorang dengan niat buruk akan secara paksa merebut token pedang emas gelap dan memobilisasi penjaga pengadilan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Selanjutnya, pemilik token pedang emas gelap adalah Yun Nichang, kesayangan Kaisar Awan, Putri Nichang. Tidak semua orang bisa mendapatkan token pedang emas gelap. Menurut perintah Tuan, bawalah orang-orang dari unit baju besi bersamaku dan Tuan ke keluarga Floating Ridge Ye untuk menerima masterku, kata bulu emas kepada penjaga pengadilan dengan ekspresi tenang. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh penjaga pengadilan di Kekaisaran Awan Terapung, tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, dia adalah binatang kontrak Luo Chen, dan dia tidak peduli tentang apapun selain Luo Chen. Selama dia tidak mengancam Luo Chen, dia tidak akan peduli apakah itu penjaga pengadilan atau penjaga rahasia Changlan.
Ya, mendengar kata-kata bulu emas, penjaga pengadilan tidak ragu sama sekali. Mereka berbalik dan memasuki Kabupaten Lodz Mansion. Sesaat kemudian, 7 penjaga pengadilan yang mengenakan baju besi perang hitam pekat, yang terlemah dari mereka adalah penjaga pengadilan kelas 3, berjalan keluar dari istana Tuan Kabupaten dan berkata dengan hormat kepada bulu emas, "Salam, masterku." Keributan seperti itu secara alami menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, penjaga pengadilan yang ditempatkan di Kabupaten Putri Nichang adalah kekuatan utama. Selain Kaisar Awan dan Putri Nichang, tidak ada orang lain yang bisa memimpin kelompok orang ini. Hari ini, penjaga pengadilan benar-benar hormat di depan dua wajah yang tidak dikenalnya. Berita semacam ini tentu saja akan menimbulkan kegemparan. Kultivasi satu klik super system. Bab 607. Judul, Tindakan Kaisar Yun Reaksi Keluarga Xiao. Tuan, bulu emas menoleh dan menatap Luo Chen dengan tatapan bertanya di matanya. Bawa mereka keluar kota bersamaku. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar ini, dia hanya memesan bulu emas. Setelah mengatakan itu, Luo Chen berbalik dan berjalan keluar kota. Tidak ada formasi teleportasi yang mengarah ke keluarga Ye di ibu kota, tapi untungnya, keluarga Ye tidak terlalu jauh dari ibu kota. Dengan Luo Chen dan basis kultivasi yang lain, bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan lambat, mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan. Setelah melihat ini, bulu emas segera mengikuti di belakang Luo Chen bersama dengan 7 penjaga pengadilan. Segera, kelompok 9 meninggalkan ibu kota dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat yang sama Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan ibu kota Kekaisaran Awan terapung, Kaisar Awan, serta keluarga Xiao dan kekuatan besar lainnya di ibu kota yang telah memperhatikan Luo Chen juga telah menerima berita itu. Di kedalaman istana Kekaisaran, Kaisar Awan saat ini, Yun Xiao, berdiri di taman. Di belakangnya adalah penjaga pengadilan yang sangat berlapis baja. Maksudmu Luo Chen membawa ordo pedang emas gelap Niching ke istana Tuan Kabupaten dan mengerahkan tim penjaga? Yun Xiao bermain dengan liontin batu giok di tangannya dan berkata dengan penuh minat. Membalas yang mulia, memang begitu. Penjaga pengadilan itu buru-buru berkata dengan hormat ketika dia mendengar ini. Menarik, gadis itu Nixiang telah memegang erat token pedang emas gelap. Bahkan anak nakal dari keluarga Ye itu tidak mendapatkan token pedang emas gelap dari Niching. Anak laki-laki Luo ini benar-benar mendapatkan token pedang emas gelap darinya. Menarik, benar-benar menarik. Yun Xiao bermain dengan liontin batu giok di tangannya lalu memberi perintah. Pergi, kirim sekelompok penjaga lain ke Kabupaten Nixiang. Kirim token pedang lain ke Flowing Cloud Institution dan berikan kepada Niching. Mendengar kata-kata Yun Xiao, penjaga pengadilan segera menanggapi dengan hormat di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yang mulia benar-benar menyayangi Nixiang. Setelah penjaga pengadilan pergi, seorang wanita anggun tidak jauh dari Yun Xiao berbicara perlahan dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika Yun Xiao sedang berbicara dengan penjaga pengadilan, wanita ini tidak mengatakan apa-apa. Tidak sampai sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Niching adalah jenius yang paling menonjol dari keluarga Yun. Jika aku tidak mencintainya, siapa lagi yang akan aku cintai? Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bocah Luo itu juga tidak sederhana. Aku tahu kamu memiliki beberapa komentar negatif tentang Niching, tetapi kamu lebih baik mengingat identitasmu. Jangan membuat kesalahan. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao meninggalkan taman, membiarkan wanita anggun berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi suram di wajahnya. Jauh di dalam keluarga ibu kota Xiao, di sebuah ruang rahasia, Xiao Hensui memegang informasi di tangannya dan berkata kepada Xiao Gaidao, leluhur tua, mata-mata telah mengetahui bahwa bajingan kecil dari keluarga Luo telah memindahkan tim pengadilan penjaga dari Kabupaten Putri Nichang dan telah meninggalkan ibu kota. Penjaga pengadilan, suara Xiao Gaidao tidak berfluktuasi sedikitpun saat dia disegel di dalam es. Dia berkata dengan dingin, minta Ying San untuk mengikuti mereka dan temukan kesempatan untuk membunuh anak nakal dari keluarga Luo itu. Leluhur, bukankah menggunakan Ying San melebih-lebihkan pemuda itu? Xiao Hensui ragu-ragu dan berkata, jika Ying San tahu bahwa dia hanya mencoba membunuh seorang anak kecil dengan martial spirit tingkat 7, aku khawatir dia akan tidak puas juga. Bodoh, suara Xiao Gaidao bergema di ruang rahasia, membawa sedikit kemarahan saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih berpikir bahwa bajingan kecil dari keluarga Luo hanyalah martial spirit kelas 7 biasa? Jika Ying San tidak mau pergi, dia akan membunuhnya juga. Dia hanya seekor anjing.
Jika dia patuh, dia akan dihadiahi beberapa tulang. Jika dia tidak patuh, dia akan dibunuh dan dimakan. Keluarga Xiaoku tidak memiliki segalanya kecuali anjing yang patuh. Kultivasi satu klik super system. Bab 608. Judul, Reaksi Su Clan peringkat 2 di daftar aneh. Ya, aku mengerti. Mendengar kata-kata Xiao Guidao, Xiao Hensui mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruang rahasia, menghilang tanpa jejak. Menarik, menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun sebenarnya diperoleh oleh seorang anak dari keluarga Luo. Suara Xiao Guidao bergema di ruang rahasia dengan sedikit kedinginan. Sebagai salah satu dari 7 Martial King yang menciptakan Kekaisaran Awan Terapung, dia secara alami mengetahui banyak rahasia, dan pengetahuan tentang menara percobaan tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada yang lain di Kekaisaran Awan Terapung. Xiao Guidao sangat jelas bahwa meskipun Kaisar Yun telah meninggalkan beberapa harta di menara ujian, hanya ada satu harta yang bisa disebut harta Kaisar Yun. Awalnya, Xiao Guidao tidak yakin harta yang ditinggalkan Luo Chen, tapi sekarang dia yakin. Jika Luo Chen tidak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun, mengingat karakter Kaisar Yun, dia tidak akan memberikan pendapat setinggi itu kepada Luo Chen dan mengirim penjaga pengadilan untuk dipimpin oleh Luo Chen. Meskipun Luo Chen telah memindahkan penjaga istana dari Kabupaten Putri Nichang, yang tampaknya merupakan ide Yun Nichang, penjaga istana adalah masalah yang sangat penting. Jika Yun Xiao tidak secara diam-diam menyetujuinya, Xiao Guidao tidak berpikir Yun Nichang akan membuat keputusan sendiri. Namun, Xiao Guidao tidak tahu bahwa tebakannya kali ini tidak akurat. Yun Xiao menghargai Luo Chen. Meskipun Luo Chen telah lulus ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun, ada juga alasan baginya untuk menargetkan keluarga Xiao. Bagaimanapun, berita tentang Luo Chen sebagai keturunan keluarga Luo telah menyebar di antara kekuatan besar di ibu kota. Mustahil bagi Cloud Emperor untuk tidak mengetahui identitas Luo Chen. Namun, Xiao Guidao tidak pernah memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, di Su Family of Capital, Su Mingche sedang duduk di aula utama. Dia melihat mata-mata di bawah dan matanya menyala. Maksudmu saudara Luo telah memobilisasi sekelompok penjaga pengadilan dari Kabupaten Putri Nichang? Su Mingche memegang sebuah buku aneh yang terbuat dari sutra hitam di tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan muda, yang rendahan ini telah mengkonfirmasinya. Memang benar demikian, kata mata-mata di bawah segera setelah mendengar apa yang dikatakan Su Mingche. Menarik, kata Su Mingche sambil tersenyum. Dia memandang gadis muda yang duduk di aula dan menggoda. Suner, saudara Luo memiliki bakat luar biasa. Mengapa aku, sebagai kakak laki-lakimu, tanpa malu-malu datang kepada kamu dan memberitahu kamu tentang pernikahan? Dia tahu bahwa di kota Lingyun, Luo Chen telah membantu Susun menyingkirkan Xiao Hen dari keluarga Xiao. Dia juga sangat mementingkan Luo Chen. Kalau tidak, dia tidak akan meminta penjaga toko Xie untuk menyerahkan tanda tamu dari keluarga Su kepada Luo Chen. Bagi Su Mingche, jika Susun mau menerima Luo Chen, dia tidak akan keberatan memiliki menantu yang luar biasa. Bagaimanapun, Luo Chen memiliki potensi yang tidak terbatas. Bahkan jika keluarga Luo sedang menurun sekarang, Luo Chen sendiri akan dapat mendukung kekuatan besar di masa depan. Dia tidak akan membutuhkan kekuatan besar untuk mendukungnya. Wajah Susun menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia memelototi Su Mingche. Dia berkata dengan nada marah, "Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Sister Song telah menunggumu selama 3 tahun. Jika kamu menyeret ini lebih lama lagi, Old Man Song akan datang mengetuk pintumu dan menculikmu untuk menikahi Sister Song. Itu akan menjadi aib bagi keluarga Su. Jangan salahkan ayah karena mengusirmu dari keluarga." Su Mingche menciutkan kepalanya saat mendengar kata-kata Susun. Dia dengan bijak memutuskan untuk tidak melanjutkan topik ini. Sebagai gantinya, dia membuka buku sutra hitam di tangannya. Samar-samar dia bisa melihat kata-kata Wandering Cloud Genius Ranking tertulis di sampul buku. Su Mingche membalik ke halaman kedua dari buku sutra hitam di tangannya dan melihat beberapa baris kata-kata kecil perlahan muncul di halaman kedua. Kabupaten Changlan Barat, Kota Lingyun, Luo Chen, daftar aneh nomor 2. Kultivasi satu klik super system. Bab 609. Judul, Ketika dia tiba di keluarga Ye, dia menjadi waspada. Luo Chen tidak tahu bahwa perjalanannya ke Kabupaten Putri Nichang telah menarik perhatian begitu banyak kekuatan besar. Setelah meninggalkan ibu kota Kekaisaran Awan Terapung, Luo Chen membawa bulu emas dan sekelompok penjaga pengadilan ke keluarga Ye. Dengan kecepatan penuh,
mereka akhirnya tiba di kota Kingsan yang tidak jauh dari keluarga Ye. Kota Kingsan adalah tempat berkumpul yang didirikan oleh keluarga Ye dari Floating Ridge. Sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah anggota keluarga dari para pelayan keluarga Ye, serta keluarga dari beberapa praktisi yang telah bergabung dengan keluarga Ye. Seiring waktu, sebuah kota yang makmur terbentuk di luar keluarga Ye. Selain itu, karena keberadaan kota Kingsan, keluarga Ye dapat melewati area pemantauan kota Kingsan. Oleh karena itu, jika mereka ingin meluncurkan serangan mendadak pada keluarga Ye, mereka harus menemukan cara untuk melewatinya. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk meluncurkan serangan diam-diam ke keluarga Ye tanpa membuat suara. Kedatangan Luo Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 9 orang tidak diragukan lagi membawa sensasi besar ke kota. Sebagai pos terdepan keluarga Ye, ada banyak ahli yang datang dan pergi di kota. Jika hanya Luo Chen dan bulu emas yang hadir, atau jika penjaga pengadilan di belakang bulu emas tidak mengenakan baju zirah khas mereka, Luo Chen dan kelompoknya tidak akan menimbulkan kehebohan. Namun, penampilan ketujuh pria dari garda istana itu menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, penjaga pengadilan memiliki posisi yang sangat tinggi di Kekaisaran Awan Terapung. Bahkan keluarga Ye tidak memiliki penjaga pengadilan yang menjaganya. Sekarang sekelompok penjaga pengadilan telah muncul di kota Kingsan, itu secara alami akan menyebabkan keributan. Bulu emas, bawa mereka ke tempat tinggal. Luo Chen melihat bahwa orang-orang di sekitarnya sedang memandangnya dan kelompoknya, jadi dia segera memerintah bulu emas. Luo Chen meninggalkan grup dan menuju ke keluarga Ye. Luo Chen telah hubungan yang baik dengan Ye Zhangle, jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang situasi keluarga Ye. Dia meninggalkan kota Kingsan dan menuju keluarga Ye di jalur pegunungan di belakang kota Kingsan. Segera, Luo Chen muncul di luar gerbang utama keluarga Ye. Pada saat ini, ada beberapa anggota keluarga Ye yang berjaga di luar gerbang. Mereka menatap Luo Chen dengan waspada. Jelas, ketika Luo Chen mendaki jalur gunung, seseorang telah menyebarkan berita kepada Ye. Keluarga, inilah alasan mengapa Luo Chen melihat adegan ini. Siapa kamu? Apa yang membawamu ke keluarga Ye kami? Pemimpin keluarga Ye memandang Luo Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku, Luo Chen, telah dipercayakan oleh Putri Nichang untuk bertemu dengan Ye Zhangle dan Tuan Muda Ye. Luo Chen mengeluarkan token pedang emas gelap dari cincin semestanya dan berkata dengan lemah. Sebagai anggota keluarga Ye, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengenali token pedang emas gelap di tangan Luo Chen. Menambahkan nama Yun Nichang, beberapa anggota keluarga Ye buru-buru memberi jalan untuknya. Salah satu dari mereka menyambutnya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda saat ini sedang dalam kultivasi klan. Apakah Tuan Muda Luo ingin mengikutiku ke Manor untuk beristirahat sebentar? Luo Chen menganggukkan kepalanya dan mengikuti orang itu ke dalam keluarga Ye. Namun, ketika dia melangkah ke dalam keluarga Ye, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih waspada di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman tentang situasi di keluarga Ye. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan ditempatkan dalam posisi yang sulit oleh orang-orang yang memusuhi Ye Zhangle. Lagi pula, Ye Zhangle saat ini sedang berkultivasi pengasingan. Tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang dari departemen lain untuk diam-diam membuat apapun bergerak. Namun, dia telah memasuki keluarga Ye dengan begitu mudah, yang membuat Luo Chen merasa agak tidak nyaman. Selain itu, Ye Zhangle tiba-tiba meninggalkan Kabupaten Changlan karena insiden di keluarga Ye. Luo Chen harus waspada, jangan sampai dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap orang lain dari keluarga Ye. Kultivasi satu klik super system. Bab 610. Judul, di kedalaman klan Ye di kolam obat yang sangat besar. Segera, pelayan itu membawa Luo Chen ke bagian terdalam dari keluarga Ye. Dengan ekspresi hormat, dia membawa Luo Chen ke aula samping. Tuan Muda sedang mengasingkan diri di aula belakang. Tuan Muda Luo, mohon tunggu di aula depan sebentar. Aku akan melapor ke Tuan Muda sekarang, kata pelayan itu dengan hormat setelah membawa Luo Chen ke aula samping. Luo Chen mengangguk, tetapi dia menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Dia mengedarkan energi pedangnya dan memerintahkan bulu emas untuk bersiap menghadapi pertempuran melalui kontrak jiwa. Ku dengar teman sepupu itu datang ke keluarga Yeku. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, suara sembrono tiba-tiba terdengar dari luar aula samping. Setelah itu, seorang gemuk kecil mengenakan pakaian bagus masuk dari luar pintu dan memandang Luo Chen dengan jijik. Menarik, jadi kamu menunggu di sini untuk membuat masalah?
Ketika Luo Chen melihat lemak kecil itu, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak peduli kekuatan apa itu, tidak akan ada kekurangan skema dan plot. Tidak masalah apakah itu keluarga Ye atau keluarga Luo, itu sama. Saat lemak kecil ini muncul, Luo Chen sudah menebak apa yang dipikirkan keluarga Ye. Mereka mencoba memamerkan kekuatan mereka. Sayangnya, kamu telah menemukan orang yang salah. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya dan menatap si gendut kecil. Dia berkata dengan lemah, "Boleh aku tahu siapa kamu?" "Aku keluarga Ye, Ye Ming." Si gendut kecil berkata dengan bangga. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata si gendut kecil, dia tidak bisa tidak mengukur lemak kecil itu sekali lagi. Dia tidak asing dengan nama Ye Ming. Dia adalah jenius nomor 1 sebenarnya dari keluarga Ye. Bakatnya bahkan lebih besar dari Ye Zhangle, jika bukan karena usia muda Ye Ming. Ditambah lagi, tindakannya terlalu sembrono. Dia takut tidak akan ada ketegangan di posisi pemimpin berikutnya dari keluarga Ye. Namun meski begitu, Ye Ming masih merupakan pesaing kuat untuk pemimpin keluarga Luo berikutnya. Kakek Ye Ming adalah penatua agung keluarga Ye. Statusnya adalah yang kedua setelah pemimpin keluarga Ye, dan pengaruhnya sangat besar. "Apa yang kamu lihat?" Melihat Luo Chen menilai dia, wajah Ye Ming menjadi gelap, dan dia memarahi. Luo Chen melengkungkan bibirnya dan tampak tenang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Ye Zhangle. Tidak pantas baginya untuk membuat masalah ini terlalu besar. Bagaimanapun, ini terkait dengan wajah Ye Zhangle. Selanjutnya, Ye Ming bahkan belum berusia 10 tahun. Jika dia ingin berdebat dengan anak kecil seperti ini, itu pasti akan menurunkan standarnya. Ye Ming melihat bahwa Luo Chen tidak berbicara, jadi dia merasa agak sedih di dalam hatinya. Tetapi dia juga tidak berani terlalu kurang ajar. Karena meskipun dia jenius nomor 1 keluarga Ye, dia diawasi oleh terlalu banyak orang. Jika sesuatu terjadi padanya, dia takut dia akan dikurung di sebuah ruangan hitam kecil untuk berkultivasi di pengasingan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan keluarga Ye berjalan keluar dari aula belakang dan berkata kepada Luo Chen, "Tuan Muda Luo, tidak nyaman bagi Tuan Muda untuk muncul saat ini. Aku ingin mengundang Tuan Muda Luo ke belakang aula untuk mengobrol." Luo Chen mengangguk dan mengikuti pelayan itu ke istana belakang. Ketika Luo Chen tiba di istana belakang, dia menemukan bahwa ada banyak obat di istana belakang. Ye Zhangle sedang berendam di kolam. Wajahnya pucat dan dahinya berlumuran darah. Butir-butir keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya. Ye Zhangle, yang sedang berendam di kolam, perlahan membuka matanya saat mendengar langkah kaki. Ada sedikit kegembiraan di matanya. "Junior Luo, situasiku saat ini sedikit tidak nyaman. Aku hanya bisa mengundang Junior Luo untuk mengobrol." "Junior, tolong jangan tersinggung." Ye Zhangle memandang Luo Chen dan berkata dengan lemah. "Jangan khawatir." Luo Chen melambaikan tangannya dan menatap Ye Zhangle. Dia sedikit bingung. "Senior Ye, katakan ada apa? Kenapa kamu terluka parah?" Kultivasi 1 klik super system. Bab 611. Judul, keluarga Ye berada dalam perselisihan internal dan mereka memiliki bantuan eksternal yang kuat. Sebagai seorang alkemis, meskipun Luo Chen tidak memiliki banyak penempaan pil, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa dia adalah seorang jenius jalan pil yang langka. Ramuan obat yang Ye Zhangle rendam semuanya adalah ramuan penyembuhan dengan tingkat yang berbeda. Tidak perlu banyak bicara tentang efeknya. Hanya saja luka Ye Zhangle benar-benar sejauh yang dia butuhkan untuk mengandalkan kolam obat untuk mengobati luka-lukanya. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa ini adalah markas besar keluarga Ye. Sebagai pemimpin masa depan keluarga Ye, sulit membayangkan betapa terlukanya Ye Zhangle di wilayah keluarga Ye. Aku malu mengatakan ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, senyum pahit muncul di wajah pucat Ye Zhangle. Tanpa menyembunyikan apapun, dia menoleh ke Luo Chen dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, ada konflik internal di keluarga Ye. Aku terluka saat itu." Setelah mendengar apa yang Ye Zhangle katakan, Luo Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa perlu Ye Zhangle untuk menjelaskan secara rinci, dia kira-kira bisa menebak apa yang terjadi. Dia takut itu karena Ye Zhangle telah bergandengan tangan dengannya untuk menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam di kota Lingyun, menyebabkan reputasinya melambung. Kemudian, karena penangkapan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, Ye Zhangle sekali lagi menjadi terkenal. Meskipun tawanan keluarga Xiao telah diperoleh oleh keluarga Wang di Laut Utara pada akhirnya,
masih ada alasan mengapa orang-orang dari cabang lain keluarga Ye menghentikan mereka. Untuk mencegah Ye Zhangle dari memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin masa depan keluarga Ye, itu normal untuk cabang lain dari keluarga Ye untuk meluncurkan serangan terlebih dahulu. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Luo Chen berpikir sejenak, lalu menatap Ye Zhangle dan bertanya dengan suara yang dalam. Junior Luo, meskipun kamu kuat, kamu hanya seorang martial spirit kelas 7. Terlalu berisiko bagimu untuk terlibat dalam hal ini. Ye Zhangle menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bulu emas bersama Luo Chen, dia tidak akan sopan kepada Luo Chen. Namun, Luo Chen adalah satu-satunya yang hadir, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan Luo Chen mengambil risiko. Aku telah membawa tim penjaga pengadilan. Yang terlemah di antara mereka adalah Martial Sovereign kelas 3. Kapten mereka sudah menjadi Martial King kelas 2. Aku akan meminta bulu emas untuk membawa mereka ke kota Kingsan dan menunggu perintahku. Luo Chen secara alami menebak pikiran Ye Zhangle dan berkata, penjaga pengadilan. Mata Ye Zhangle berbinar, dan dia berkata dengan terkejut. Dia tidak berharap Luo Chen dapat memobilisasi penjaga pengadilan. Namun, Ye Zhangle dengan cepat menebak poin kuncinya dan bertanya, apakah itu dikirim oleh Nixiang? Selain Yun Nichang dan Kaisar Awan saat ini, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyerahkan komando penjaga pengadilan kepada orang lain. Meskipun Luo Chen telah memperingatkan kedatangan Cloud Emperor, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Cloud Emperor mungkin tidak terlalu mementingkan Luo Chen. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, Yun Nichang. Benar, saudari Yun adalah orang yang memintaku untuk membawa penjaga pengadilan ke sini. Luo Chen mengangguk dan berkata, senior, kamu tiba-tiba kembali ke keluarga Ye, dan tidak ada berita tentangmu. Saudari Yun khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, jadi dia memintaku untuk datang ke sini. Begitu, Ye Zhangle tidak bisa tidak merasa malu ketika mendengar ini. Itu adalah kelalaianku. Aku seharusnya mengirim seseorang untuk memberitahu Niching tentang hal itu. Setelah itu, Ye Zhangle memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, karena bulu emas telah datang dan penjaga pengadilan bertindak sebagai pendukung, maka aku tidak akan sopan dengan junior lagi. Meskipun konflik internal di keluarga Ye telah ditekan, masih ada beberapa yang selamat yang berjuang untuk bertahan hidup di gunung belakang. Beberapa tetua dan lelaki tua berusaha menemukan cara untuk menyerang orang-orang yang selamat itu. Junior Luo, kamu sebaiknya pergi ke gunung belakang dan melihatnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 612. Judul. Misi khusus Ye Ming menurunkan kepalanya. Saat suara Ye Zhangle memudar, Luo Chen yang sudah lama tidak dilihat Luo Chen tiba-tiba terngiang di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memicu misi khusus perselisihan keluarga Ye. Tuan rumah tiba di markas besar keluarga Ye di Floating Ridge dan menemukan bahwa Ye Zhangle terluka parah. Setelah bertanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ada gangguan internal konflik di keluarga Ye. Meskipun ditekan, masih banyak yang selamat menjaga gunung belakang. Tuan rumah, tolong bantu keluarga Ye melenyapkan yang selamat dari keluarga Ye. Hadiah misi 3 peluang lotre acak, peningkatan 2 tingkat dalam kultivasi, 1 hadiah misterius. Mendengar suara prompt system, mata Luo Chen berbinar. Kemudian dia memandang Ye Zhangle, yang sedang berendam di kolam obat, dan berkata dengan serius, senior Ye, yakinlah dan pulihkanlah dirimu. Aku akan pergi ke belakang gunung sekarang. Terima kasih, Junior Luo. Ye Zhangle menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke pelayan keluarga Ye dan menginstruksikan mereka. Berikan token aku kepada Junior Luo. Juga, berikan perintahku. Di masa depan, ketika kamu melihat Junior Luo di keluarga Ye, kamu akan seolah-olah melihatku. Apakah kamu mengerti? Setelah menenangkan konflik internal di keluarga Ye, statusnya di keluarga Ye telah meningkat pesat. Selain pemimpin keluarga Ye, hanya 2 tetua yang memiliki status lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, kata-katanya membawa banyak bobot. Ya, pelayan keluarga Ye mengangguk. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tampak ragu-ragu. Apakah ada yang lain? Ye Zhangle mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tuan muda tertua, pelayan keluarga Ye ragu-ragu sejenak dan berkata, sebelumnya di aula samping, Tuan muda Ming dan Tuan muda Luo tampaknya memiliki beberapa konflik. Anak itu, Ye Ming. Ye Zhangle mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Dia kemudian memerintahkan pelayan itu, panggil Ye Ming ke sini. Setelah mengatakan itu, Ye Zhangle menoleh ke Luo Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, Junior Luo, maafkan aku.
Sepupuku telah dimanjakan oleh kami. Jika kamu telah menyinggung perasaannya, tolong jangan ambil hati. Ketika masalah ini selesai, aku pribadi akan membawa anak itu untuk meminta maaf kepadamu." Sebelum Ye Zhangle selesai berbicara, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari luar pintu. Ketika mendengar kata-kata Ye Zhangli, kepalanya dengan cepat menyusut ke belakang dan langkah kaki bisa terdengar dari luar pintu. "Ye Ming, bawa pantatmu ke sini." Wajah Ye Zhangle menjadi gelap ketika dia melihat kepalanya. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan meraung marah. Langkah kaki di luar pintu berhenti. Setelah itu, si gemuk kecil dengan pakaian bersulam, yang telah berpapasan dengan Luo Chen, masuk dengan senyum malu-malu. Dia memandang Ye Zhangli, yang sedang berendam di kolam, dan berkata, "Sepupu, kamu terluka." "Dokter menyuruhmu untuk tidak marah. Itu akan mempengaruhi pemulihanmu. Kalau begitu kamu masih ingin membuat masalah untukku?" Wajah Ye Zhangle tegas, dan dia mendengus dingin. Ye Ming tidak bisa membantu tetapi mengecilkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi Ye Zhangle. Di keluarga Ye, Penatua Agung adalah pendukung kuat sang pemimpin. Hubungannya dengan Ye Zhangle juga sangat dekat. Sebagian besar waktu, Ye Zhangle yang mengambil tempat Penatua Agung dan bermain dengannya, mendesaknya untuk menggunakan kultivasi. Oleh karena itu, dia menghormati dan takut pada Ye Zhangle di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Ye Zhangle marah, dia langsung mengingat adegan Ye Zhangle memperbaiki kultivasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Sepupu, jangan marah. Adik kecil ini memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Itu sebabnya aku menyinggung kakak ini. Tolong tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah berkata itu, Ye Ming berbalik untuk melihat Luo Chen dan membungkuk hormat. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Ye Ming buta untuk tidak mengenali Gunung Tai. Aku harap kakak ini murah hati. Jangan kalkulatif seperti Ye Ming." Kultivasi satu klik super system. Bab 613. Judul, Zhang Lili memarahi kakaknya dan Ye Ming memikirkannya. Luo Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. "Ini masalah kecil, jangan dibawa ke hati." Karena Ye Ming sudah menundukkan kepalanya, Luo Chen secara alami tidak akan menahan masalah kecil ini. Bagaimanapun, Ye Ming tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye Zhangle, dan Ye Zhangle telah banyak membantunya. Bahkan jika dia tidak memberikan wajah Ye Ming, dia masih harus memberikan wajah Ye Zhangle. Selain itu, ini bukan masalah besar. Dari awal hingga akhir, dia tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Jika bukan karena Ye Zhangle memanggil Ye Ming, dia akan pergi setelah menyelesaikan masalah keluarga Ye. Dia tidak akan berpikir bahwa konflik kecil akan berlama-lama di keluarga Ye, memaksa Ye Ming untuk menundukkan kepalanya. "Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak." Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Ye Ming bersinar dan dia dengan cepat berkata. Setelah itu, Ye Ming menoleh untuk melihat Ye Zhangle yang berada di kolam obat. Dia menggosok kepalanya dan berkata dengan ekspresi menjilat, "Sepupu, kakak ini tidak peduli lagi padaku. Jangan marah padaku, ya?" "Enyahlah." Ye Zhangle melihat apa yang terjadi dan memarahinya sambil tersenyum. Dia berkata tanpa daya, "Kamu adalah jenius nomor 1 keluarga Ye. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika tidak, jika kamu berjalan di luar, kamu akan kehilangan wajah keluarga Ye." Berbicara sampai saat ini, Ye Zhangle menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli apa, kamu adalah jenius nomor 1 dari keluarga Ye. Juga, kamu harus menahan kesombonganmu. Meskipun bakat ayahmu tidak buruk, dia tidak dianggap sebagai jenius teratas di Kekaisaran Awan Terapung, apalagi di wilayah klan manusia yang luas. Jika kamu tidak menahan harga dirimu, kamu akan menderita di masa depan." "Aku mengerti." Ye Ming menundukkan kepalanya dan tampak agak tidak sabar. Dia sudah muda dan sembrono, dan dia juga jenius nomor 1 keluarga Ye. Dia tumbuh di bawah pujian banyak orang. Bagaimana dia bisa berubah hanya karena beberapa patah kata dari Ye Zhangle? Ye Zhangle menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Ming. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Ye Ming meninggalkan keluarga Ye dan berkelana ke dunia luar, dia secara alami akan mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak peduli berapa banyak dia berkata, Ye Ming hanya akan mengabaikannya. Melihat Luo Chen, Ye Zhangle menghela nafas dan berkata dengan wajah serius, "Aku harus merepotkan junior Luo kali ini." Luo Chen mengangguk. Dia mengambil token dari seorang pelayan keluarga Ye dan meninggalkan aula samping, menuju pintu masuk utama keluarga Ye. Pada saat yang sama,
Luo Chen berkomunikasi dengan bulu emas melalui kontrak jiwa di benaknya. Dia meminta bulu emas untuk membawa kelompok penjaga pengadilan ke keluarga Ye. Namun, tidak lama setelah Luo Chen meninggalkan aula samping, sosok yang agak gemuk berlari keluar dari aula samping dan dengan cepat menyusul Luo Chen. "Kakak, tunggu aku." Ye Ming berlari di belakang Luo Chen dan melambaikan tangannya sambil berteriak. Langkah Luo Chen berhenti dan dia menoleh untuk melihat si gendut kecil yang mengenakan pakaian bagus. Dia agak terdiam. "Kenapa kamu mengikutiku? Aku baru saja mendengar semuanya." Little Fatty Ye Ming menggosok tangannya dan menatap Luo Chen dengan ekspresi antisipasi. Dia berkata, "Kakak, kamu akan pergi ke gunung belakang untuk menghadapi pengkhianat keluarga Ye itu, kan? Kamu bisa mengatakan itu." Luo Chen mengangguk dan menatap si kecil gendut. Dia berkata dengan lemah, "Ada apa?" "Luar biasa." Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, si gendut kecil bersorak dan berkata, "Sebelumnya, selama perselisihan internal di keluarga Ye, aku dikunci di ruang rahasia oleh kakek dan sepupuku. Aku baru dibebaskan setelah perselisihan internal diselesaikan. Aku tidak berpartisipasi dalam perdamaian sama sekali. Kemudian, aku ingin pergi ke belakang gunung, tetapi kakek aku tidak menyetujuinya." "Kakak, karena kamu ingin pergi ke belakang gunung untuk berurusan dengan pengkhianat keluarga Ye, kenapa kamu tidak?" Kultivasi 1 klik super system. Bab 614. Judul, Kedua Haye Ming Jin Yu tiba. Berbicara sampai titik ini, si gendut kecil menggosok tangannya dan berkata dengan ekspresi antisipasi, "Kakak, bawa aku ke gunung belakang. Jangan lihat betapa mudanya aku. Kekuatanku tidak lemah sama sekali." Tampaknya takut Luo Chen tidak ingin membawanya, si gendut kecil dengan cepat berkata. Pada saat yang sama, aura martial spirit kelas 5 dipancarkan dari tubuh si gemuk kecil, menarik perhatian semua orang. "Bagaimana, martial spirit kelas 5? Kekuatan ini tidak lemah, kan?" Si gendut kecil menatap Luo Chen dengan ekspresi memohon pujian, membuat Luo Chen terdiam. Namun, Luo Chen masih menyetujui bakat si gendut kecil ini. Orang harus tahu bahwa lemak kecil ini, Ye Ming, sekitar 3 tahun lebih muda dari Ye Zhangle, tetapi basis kultivasinya hampir sama dengan Ye Zhangle. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Zhangle telah memperoleh sesuatu dari dunia luar dengan dia, mungkin basis kultivasi Ye Zhangle bahkan mungkin tidak sebanding dengan lemak kecil ini, Ye Ming. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat si gendut kecil ini. Bagaimana sikap senior Ye? Luo Chen tidak memperhatikan lemak kecil ini. Sebagai gantinya, dia melihat pelayan keluarga Ye yang mengikuti di belakang si gendut kecil dan bertanya. "Tuan Muda Sulung, berarti bahwa jika Tuan Muda Luo tidak berpikir bahwa Tuan Muda Ming menghalangi, Tuan Muda Sulung masih berharap Tuan Muda Luo dapat membawa Tuan Muda Ming sebanyak mungkin." Ketika pelayan keluarga Ye mendengar kata-kata Luo Chen, dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Sulung merasa bahwa inilah saatnya untuk membiarkan Tuan Muda Ming mengalami kejeniusan sejati. Tuan Muda Luo, kamu sangat kuat. Tuan Muda Sulung dapat yakin dan menyerahkan Tuan Muda Ming kepadamu." Setelah pelayan keluarga Ye selesai berbicara, sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, Ye Ming kecil yang gendut berkata dengan wajah penuh antisipasi, "Kakak, karena sepupuku telah berkata begitu, mengapa kamu tidak membawaku? Jamin aku tidak akan menyeretmu ke bawah." Luo Chen merenung sejenak, lalu mengangguk. Dia berkata dengan lemah, "Kamu bisa mengikutiku. Tapi jangan membuat masalah. Kalau tidak, aku akan segera mengembalikanmu ke keluarga Ye." "Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak." Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming dengan cepat berkata. Kemudian, dia menoleh ke pelayan keluarga Ye di belakangnya dan memarahi, "Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Kamu tidak memiliki penglihatan sama sekali. Pimpin jalan untuk kakak laki-lakiku." Ketika pelayan keluarga Ye mendengar ini, dia hanya bisa memimpin dengan senyum pahit di wajahnya. Ye Ming, di sisi lain, tersenyum pada Luo Chen dengan cara yang menyenangkan. Wajahnya dipenuhi kata-kata cepat puji aku. Melihat adegan ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar meragukan apakah si gendut kecil ini adalah jenius nomor 1 keluarga Ye atau anjing peliharaan bernama RH yang sering dia lihat sebelum dia pindah ke dunia ini. Segera, Luo Chen dan Ye Ming tiba di pintu masuk keluarga Ye. Bulu Emas telah membawa sekelompok orang dari penjaga pengadilan untuk menunggu di luar gerbang. Wow, para penjaga istana. Ketika Ye Ming melihat penjaga dari penjaga pengadilan di belakang Bulu Emas, dia langsung berteriak keras. Setelah itu, dia memandang Luo Chen dan berkata dengan terkejut, "Kakak,
kelompok orang ini bukan penjaga pengadilan yang kamu bicarakan, kan? Dia telah menguping percakapan antara Ye Zhangle dan Luo Chen. Dia tahu bahwa Luo Chen telah membawa tim penjaga pengadilan, tetapi dia berpikir bahwa Luo Chen hanya membawa tim penjaga dari tim C dan bahkan tim D. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan membawa tim penjaga bersamanya. Orang harus tahu bahwa status penjaga di penjaga pengadilan tidak rendah di Kekaisaran Awan Terapung. Bahkan gubernur kabupaten mungkin tidak memiliki status yang lebih tinggi daripada penjaga pengadilan. Apakah kamu tidak mendengar semuanya? Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan marah, tim penjaga pengadilan ini tidak berada di bawah komandoku. Kakak iparmu yang sementara diserahkan kepadaku. Dia hanya menunggu perintahku. Kultivasi satu klik super system. Bab 615. Judul. Di gunung belakang klan Ye dia tidak bisa menahannya lagi. Itu luar biasa, Ye Ming segera berkata. Namun, jenius nomor 1 keluarga Ye ini mengutuk di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa tanpa izin Kaisar Awan, tidak mungkin memobilisasi penjaga pengadilan. Bahkan saudara iparnya, Yun Nichang, tidak akan dengan santai menyerahkan penjaga kepada orang lain. Kalau tidak, sepupunya tidak akan bergegas kembali ke keluarga Ye sendirian. Bahkan dengan identitas Ye Zhangle, dia tidak bisa memobilisasi para penjaga dari penjaga pengadilan, tetapi Luo Chen bisa memerintahkan para penjaga dari penjaga pengadilan. Dia tahu betul apa artinya ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Ye Ming. Dia melihat bulu emas dan memerintahkan, ikuti aku ke belakang gunung. Juga, awasi si gendut kecil ini. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak patuh, lempar dia kembali ke keluarga Ye. Ya, Tuan, bulu emas menanggapi dengan hormat setelah mendengar ini. Kakak, tidak perlu begitu kejam kan? Ye Ming menatap Luo Chen dengan wajah cemberut. Wajah Luo Chen menjadi gelap saat dia menatap Ye Ming. Aku mengerti, kakak, jangan khawatir, aku tidak akan membuat masalah untukmu. Ye Ming buru-buru berkata ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Baru saat itulah Luo Chen menganggukkan kepalanya. Dia kemudian membawa Ye Ming, bulu emas, dan 7 penjaga pengadilan ke gunung belakang keluarga Ye. Gunung belakang keluarga Ye tidak jauh dari markas besar keluarga Ye, tetapi medannya curam. Sangat sedikit orang yang akan datang ke gunung belakang. Kali ini, karena perselisihan internal keluarga Ye yang menyebabkan masalah dengan cepat dikalahkan oleh Ye Zhangle dan yang lainnya. Para pemberontak yang tersisa tidak punya pilihan selain melarikan diri ke gunung belakang dengan panik dan bertahan melawan bahaya. Mereka berencana untuk mengandalkan penghalang alami dari gunung belakang untuk melanjutkan kebuntuan dengan keluarga Ye. Anggota keluarga Ye yang menyebabkan masalah sudah siap untuk mati. Mereka sudah diam-diam menyimpan banyak sumber daya di belakang gunung. Ayah Ye Zhangle, pemimpin keluarga Ye saat ini, Ye Hong, telah membawa banyak ahli dari keluarga Ye untuk menyerang. Mereka semua dihentikan di kaki gunung oleh para pemberontak. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan begitu saja. Kebuntuan ini berlangsung selama 3 hari, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Segera, Luo Chen dan yang lainnya tiba di gunung belakang keluarga Ye. Mereka melihat jalan lurus pegunungan yang mengarah langsung ke puncak gunung. Ada banyak gubuk jerami sementara di puncak gunung, dan jalur gunung penuh dengan penjaga, menjaga kaki gunung. Dan di kaki gunung, itu demi keluarga Ye. Jelas, itu untuk mencegah pemberontak keluarga Ye pergi diam-diam. Minger, kenapa kamu di sini? Siapa orang-orang ini? Luo Chen dan yang lainnya baru saja tiba di belakang gunung ketika seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dengan bantalan seperti orang suci muncul. Namun, ekspresi lelaki tua ini tidak terlalu bagus. Dia menatap Ye Ming dengan wajah pucat. Kakek. Ye Ming mengecilkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah putih itu. Ketika dia melihat Luo Chen di sampingnya, dia langsung menjadi percaya diri. Dia berkata kepada lelaki tua berjubah putih itu, sepupu menyuruhku ikut dengan kakak. Setelah mengatakan itu, Ye Ming menunjuk ke penjaga pengadilan di belakang Luo Chen dan berkata dengan bangga, kakak adalah teman sekelas dan teman sepupu. Dia telah datang ke keluarga Ye aku untuk membantu. Ketika lelaki tua berjubah putih mendengar ini, wajahnya menjadi gelap lagi dan dia berteriak dengan marah, omong kosong. Bagaimana orang luar bisa ikut campur dalam urusan keluarga Ye? Bukankah ini memalukan bagi keluarga Ye? Apakah keluarga Ye kita masih memiliki wajah? Keluarga kita memberontak, dan bahkan sepupu kita terluka parah dan sekarat. Ini adalah rasa malu yang telah lama hilang. Ye Ming memutar matanya ketika dia mendengar ini, dan bergumam pelan. Suara. Puff. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen, yang berdiri di samping,
tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Wajah beberapa murid penjaga pengadilan di belakang Luo Chen tidak berubah sama sekali. Namun, melihat wajah merah mereka dan bahu gemetar, dapat dilihat bahwa mereka telah bekerja sangat keras untuk menahan tawa mereka.